Kurang lebih 11,5 tahun yang lalu, saat saya melayani ibadah, waktu itu saya bertugas sebagai backing vokal, masih di gedung gereja yang lama. Saat kami persiapan duduk, di depan ada market gereja yang baru. Saya naik ke atas dan tugas menjadi backing vokal. Waktu itu Pak Obaja berfirman tentang Nabi Daud yang membangun bait Allah. Nabi Daud memberikan semua miliknya untuk pembangunan bait Allah. Setelah itu Pak Obaja menantang kepada jemaat, siapa yang akan ikut janji iman dalam pembangunan gereja. Waktu itu saya tugas di mimbar, saya langsung berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak akan ikut janji iman. Karena 6 bulan lagi saya harus menikah. Tapi waktu itu saat tugas di mimbar saya merasa gelisah, sepertinya ada yang berkata dalam hati saya bahwa kamu harus ikut janji iman, kamu harus ikut. Dorongan itu semakin kuat dalam hati saya, sehingga waktu itu saya di mimbar, saya mengatakan dalam doa saya kepada Tuhan, ya wis Tuhan, aku ikut janji iman. Tapi saya tidak memberikan jumlah yang besar, saya mengasihkan jumlah yang kecil. Pulang gereja, kami tidur seperti biasanya. Setiap pagi jam 5, saya doa pagi dan saya merasa ada dorongan lagi yang sama pada saat tugas bahwa saya harus memberikan lagi, saya harus memberikan lebih untuk pembangunan gereja. Lalu saya ambil keputusan, ya Tuhan, saya akan memberikan. Saya naikkan nilainya, tapi tidak banyak. Saya pikir itu sudah cukup, saya akan damai sejahtera, ternyata tidak. Dorongan itu selalu ada setiap saya doa. Akhirnya saya putuskan, ya wis Tuhan, saya akan berikan seluruh hasil kerja saya untuk pembangunan gereja, dipotong perpuluhan dan memberikan orang tua saya, dan untuk biaya hidup saya, sisanya akan saya berikan untuk gereja. Saya berpikir itu sudah cukup. Saya berpikir bahwa ini sudah selesai untuk saya memberikan ke gereja. Ternyata tidak. Setiap saya doa, selalu ada dorongan itu lagi untuk memberikan lebih lagi. Saya berpikir, Tuhan apalagi yang harus saya berikan? Lalu saya ingat, saya masih mempunyai mobil yang waktu itu tahunnya cukup lama, dan sepeda motor. Saya diingatkan Tuhan, itu juga harus diberikan. Saya katakan, ya Tuhan, ini saya berikan semua. Saya akan jual, saya akan berikan untuk pembangunan gereja. Waktu itu saya sudah merasakan semacam damai sejahtera. Saya elos hati saya merasa bersyukur bisa memberikan itu untuk Tuhan. Saat saya doa, saya membaca firman, saya itu kurang lebih berbicara seperti ini bahwa sekarang kamu gak memiliki apa-apa. Apapun kebutuhan kamu minta sama Tuhan. Akhirnya saya doa, waktu itu doa saya sederhana, saya bicara sama Tuhan, Tuhan, ini aku udah gak punya apa-apa. Dan saya yang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk saya bisa menikah. Dan saya juga belum punya rumah, tapi saya punya tanah, sudah saya beli pada saat saya kerja. Dan saya bilang sama Tuhan, karena saya membangun rumah Tuhan, Tuhan saya minta, Tuhan juga bangun rumah saya. Kalau bisa sebelum gereja saya jadi, rumah saya udah jadi. Itu doa permintaan doa saya kepada Tuhan. Akhirnya tiba hari hanya, kami harus melangsungkan pernikahan. Pernikahan waktu itu berjalan meriah, lancar. Setelah selesai nikah, kotak sumbangan itu sudah ditunggu sama semua yang terlibat dalam pernikahan untuk minta dibayar. Pada saat tagihan itu kurang lebih ada 30 jutaan. Ternyata uang yang ada yang terkumpul itu jumlahnya bisa pas dengan tagihnya harus dibayar. Setelah menikah, saya ditelepon sama bos saya. Saya ditelepon, saya ditanyai, kamu sudah punya rumah belum? Saya jawab, enggak punya. Saya belum punya rumah, tapi saya punya tanah. Lah, kenapa enggak kamu tabung uangmu lalu kamu bangun untuk rumahmu? Saya jawab, saya enggak punya uang. Karena saya melakukan janji iman, membangun gereja. Waktu itu, bos saya tidak mengatakan apa-apa, ya sudah, lalu telepon ditutup. Kurang lebih 10 menit kemudian saya ditelepon lagi. Dia hanya mengatakan seperti ini, ya sudah, sekarang kamu gambar rumahmu, kamu desain rumahmu, kamu cari pemborong, kamu bangun rumah kamu, nanti biayanya kamu telepon sama saya bayar. Saya ditelepon, saya nggak bisa ngomong. Saya diam, saya meneteskan air mata. Saya kaget, Tuhan,
ini saya benar-benar bisa punya rumah Tuhan. Saya berapa detik itu saya nggak bisa ngomong. Saya kaget bahwa saya benar-benar bisa punya rumah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa, lalu saya telepon istri saya. Kita akan dibangunkan rumah. Akhirnya saya cari sesuai perintahnya, saya carikan pemborong dan sebagainya. Dan rumah kami bangun, sehingga rumah itu jadi. Saya bersuka karena rumah itu adalah rumah mujizat bagi kami. Pekerjaan yang saya kelola, saya bekerja di sebuah distributor cat dan saya menjadi pimpinan untuk agen Jawa Tengah. Itu senantiasa omsetnya meningkat. Saya sampai heran kenapa omsetnya selalu meningkat tiap tahun. Dari waktu itu sales 5 orang, tenaga marketing 5 orang, sampai akhirnya bisa menjadi 25 orang. Berkat selalu mengalir, bahkan kami berdua di mana bukan seorang yang ahli kuliner, masak pun tidak bisa, tapi kami bisa membuka rumah makan dari awalnya 1, tapi Tuhan terus buka jalan. Ada penawaran-penawarannya masuk untuk menyewakan tempatnya dan sebagainya, sehingga dari 1 tempat kami bisa membuka 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 dan seterusnya. Hingga pada saat ini kami bisa memiliki 21 rumah makan yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Kami juga diberkati dalam kehidupan rumah tangga yang luar biasa harmonis. Kami memiliki anak-anak yang istimewa. Kami juga punya keluarga yang damai dan bahagia. Saya hanya orang yang diajak Tuhan untuk melakukan janji iman. Saya orang yang dimampukan Tuhan untuk melakukan ini. Saya juga diberikan benih berkat oleh Tuhan untuk saya berikan ke gereja, dan saya disuruh lihat Tuhan apa yang Tuhan lakukan.